Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin jamaah tarawih Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah. Sebagai orang Islam, landasan kita adalah rukun Islam. Kemudian kita juga berpijak pada rukun iman. Dan sesudahnya ada ihsan. Ketiganya kita temukan dari kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Yang nomor 2, hadis pertamanya adalah tentang innamal a'malu binniyat. Saya bacakan dalam hadis ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idz tala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, ketika itu datang kepada kami seorang laki-laki yang tegap, putih kulitnya, bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka bersentuhanlah lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhafaihi. Wa qala. Kemudian dia berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Terangkan padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus sholata, dan kamu tegakkan Islam. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu bayarkan, tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu laksanakan Ramadan dengan puasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau laksanakan haji apabila mampu melaksanakannya. Qala sodakta. Orang tadi berkata, Anda benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun terheran-heran. Orang itu bertanya, kemudian membenarkan. Dia berkata lagi, Qala fa'akhbirni anil iman. Kabarkan padaku tentang iman. Qala, maka Nabi Muhammad SAW berkata, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Beriman kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pada takdir, pada qadar baik maupun yang buruknya. Qala sodakta. Orang tadi berkata, Anda benar. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan padaku tentang ihsan. Qala, Nabi Muhammad SAW berkata, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Qala, orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya, atau orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Dia berkata, kabarkan tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ummatu rattataha. Ketika melahirkan perempuan tuannya. Jadi ketika perempuan melahirkan tuannya, itu nggak usah sebetulnya, dipotong aja, cuma sampai ihsan. Nah, kita lanjutkan. Rukun Islam ternyata ditanyakan lebih dahulu oleh orang tadi. Orang yang tidak dikenal tadi, sesudah bertanya jawab dengan Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia pergi, dan oleh Rasulullah SAW disuruh kejar. Coba lihat kemana orang tadi perginya. Ketika dikejar oleh sahabat, sudah tidak tampak lagi. Orang tadi menghilang. Maka Nabi Muhammad SAW berkata pada para sahabat, ketahuilah bahwa yang tadi itu adalah malaikat Jibril yang akan mengajar kalian tentang agama. Para hadirin rahimakumullah. Tentang rukun Islam, maka insya Allah kita sudah melaksanakannya. Kita sudah kenal sejak kecil bahwa kita wajib bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita diajar oleh orang tua dan oleh guru kita untuk menegakkan sholat. Kemudian kita dilatih untuk membayar zakat, menunaikan zakat. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan akhirnya melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Itu adalah rukun Islam. Setelah bertanya tentang rukun Islam, baru Jibril bertanya tentang rukun iman. Rupanya karena rukun Islam itu lebih konkret dan lebih teknis dilaksanakannya. Sedangkan rukun iman itu menyangkut hal yang abstrak, hal yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, itu pekerjaan hati. Sehingga tingkatannya barangkali lebih tinggi. Ditanyakannya
nomor 2. Apa itu rukun iman? Ya, beriman pada Allah. Mengucapkannya gampang. Beriman kepada Allah. Baik, apa yang diimani? Bentuknya kita tidak boleh membayangkan. Ya, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, tetapi pikirkan tentang ciptaan-ciptaannya. Sehingga mengimani berrukun iman yang pertama ialah beriman pada Allah, itu memerlukan daya imajinasi dan daya tawakal yang lebih tinggi. Tidak gampang ya. Kita disuruh beriman pada sesuatu yang tidak tampak, tidak terdengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, dan tidak boleh difikirkan zatnya. Seolah-olah ya sudah, yang penting ada saja. Apa iya bahwa cukup kita beriman bahwa Allah itu ada? Kalau hanya sekedar ada, maka Stephen Hawking itu percaya bahwa Tuhan ada. Ilmuwan fisika kuantum itu. Albert Einstein juga percaya Tuhan itu ada. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak bisa lagi mengelak bahwa alam semesta ini begitu teraturnya, begitu tertalanya, ukuran-ukurannya itu tepat sekali. Kalau lebih cepat sedikit saja, sekian detik kecepatan awal dari Big Bang, maka alam akan mengembang terus dan menjadi hampa. Tidak bisa sempat terbentuk planet-planet dan tidak sempat terbentuk bumi dan tidak sempat terbentuk manusia. Kemudian, kalau dia terlalu lambat sedikit saja kecepatan awalnya, terjadi adalah tidak sempat berkembang dan akan berbalik lagi meledak menjadi big crunch. Menjadi bertumbukan lagi, tidak juga sempat terjadi tata surya, planet-planet, bumi. Sehingga seolah-olah sangat tepatnya ukuran tadi menjadikan kemungkinannya hampir tidak mungkin, ya, sangat mustahil sesuatu itu tanpa ada yang mendesain dari awal. Mereka percaya kalau hanya sekedar ada. Tetapi mereka enggan ketika disuruh beriman bahwa Allah yang mencipta itu juga Allah yang mengabulkan doa. Jadi mereka menolak namanya personal God. Tuhan yang punya pribadi, Tuhan yang bisa marah, bisa menghukum, bisa memberi pahala, Tuhan yang mendengarkan doa, Tuhan yang melihat hambanya, Tuhan yang mendengar kata-kata bisikan hambanya. Mereka tidak percaya itu. Mereka hanya mau percaya Tuhan itu mencipta sesuatu zat super intelijen, sangat cerdas yang mencipta segala sesuatu ini. Tapi tidak mau melangkah lebih lanjut. Sedangkan yang kita sebut rukun iman pertama itu adalah kita harus mengimani Allah itu maha segala. Maha melihat, maha mengetahui, maha menghitung, maha mengingat. Allah tidak pernah lupa perbuatan kita. Itu yang tidak mudah diterima oleh ilmuwan sekalipun. Jadi kita sangat bersyukur sebagai orang awam, orang yang tidak terlalu mendalami ilmu-ilmu sains, astronomi, kuantum, tapi kita dengan cepat bisa percaya begitu saja Allah itu maha segalanya. Dan kita bisa menangis di tengah malam ketika minta ampun pada Allah. Itu tidak
tidak gampang bagi orang yang tidak mengimani Allah itu suatu zat yang dekat sekali pada kita. Kalau kita mendekat, dia dekat. Kalau kita menjauh, dia juga jauh. Apa zat yang semacam ini? Itulah Allah. Allah yang menurunkan rasul-rasulnya, menciptakan malaikat-malaikatnya. Kemudian rukun iman kepada malaikat. Itu juga tidak gampang. Ya. Bagaimana kita beriman pada malaikat? Hanya ada saja malaikat, raqib, atid, yang mencatat kita. Bentuknya bagaimana? Dalam Al-Quran disebut mereka punya sayap. Sayapnya genap jumlahnya. Nah, kita langsung membayangkan seperti sayap burung. Jadi kita membayangkan malaikat beriman, mengimani malaikat itu seperti gambar-gambar di gereja. Wajahnya seperti anak-anak, tidak laki-laki, tidak perempuan, pakai sayap, terbang. Apa itu malaikat? Wallahu a'lam. Kemudian, apa saja malaikat? Kita hanya kenal beberapa nama malaikat. Ada Jibril, ada Israel, Israfil, ada Munkar, Nakir, Ridwan, ada malaikat Malik, penjaga neraka. Itu yang kita baca dan kita tidak sanggup untuk menelusuri lebih lanjut. Seperti apa dia sebetulnya. Kita hanya belajar dari kitab-kitab, belajar dari Al-Quran, belajar dari hadis, dan akhirnya kita beriman begitu saja. Itu malaikat. Ada berapa malaikat? Di mana tempatnya? Malaikat apakah ikut meninggal? Apakah malaikat hancur oleh hari kiamat? Ya, itu unsur-unsur lanjutan, konsekuensi dari keimanan kita yang nomor 2 pada malaikat. Kemudian kepada kitab-kitab. Kita beriman pada kitab. Bagaimana kita mengimani kitab-kitab? Kita wajib beriman. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman pada apa-apa yang diturunkan pada kamu dan pada yang diturunkan pada orang sebelum kamu, yang diturunkan sebelum kamu. Jadi semua kitab yang pernah diturunkan Allah harus kita imani. Jadi kita harus beriman juga pada kitab Injil, pada kitab Taurat, pada kitab Zabur, dan kitab yang tidak disebutkan. Tapi bagaimana cara mengimaninya? Apakah kita percaya pada bunyinya? Biasanya kita potong kompas. Kita hanya berkata, ya saya beriman pada kitab-kitab itu dulu sebelum diselewengkan. Ini kan seolah-olah kita hanya mengelak saja, hanya ngeles saja. Seharusnya konsekuensi dari rukun iman kepada kitab-kitab Allah adalah sarjana muslim harus mengejar, menelusuri jejak sisa kitab sampai ketemu. Baru kita bisa beriman pada kitab itu. Kitab yang belum diselewengkan. Sekarang kan kita, ya sudahlah, nggak ada, dianggap semua sudah diselewengkan. Lantas bagaimana cara kita beriman pada kitab sebelum kamu? Ya. Jadi tidak sederhana sebetulnya, tidak gampang masalah rukun iman terhadap kitab-kitab. Pada Allah tadi juga enggak gampang, pada malaikat tidak gampang, bagaimana bentuknya, pada kitab-kitab juga bagaimana coba ya. Jadi akhirnya kita hanya beriman pada kitab yang diturunkan kepadamu tadi. Bima unzila ilaika, pada Nabi Muhammad.
Sedangkan kitab yang diturunkan sebelumnya kita singkirkan semuanya. Jadi iman kita bagaimana gitu? Kita hanya beriman bahwa itu pernah ada. Apakah cukup beriman begitu? Ya mungkin cukup karena tidak ada bendanya. Tetapi kan tidak boleh berhenti berikhtiar sampai itu ketemu nantinya. Dan kalau sudah ketemu, iman kita, rukun iman kita pada kitab akan lebih menenteramkan. Oh, ada betul ini. Kemudian beriman pada rasul-rasul. Itu pun sekarang hanya mengimani pada nama-nama yang dihafalkan. 25 rasul. Padahal nabi yang diutus Allah itu bukan hanya 25. Ada yang dijelaskan nama-namanya di dalam oleh Allah. Ada yang tidak disebutkan. Dalam kitab-kitab kadang-kadang disebutkan ada 300.000, ada 313 nabi, ratusan ribu rasul. Jelasnya banyak selain dari yang kita kenal. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Itu yang diajarkan di TK Al-Quran. Hanya begitu saja. Tapi untuk yang lebih dalam, iman pada rasul-rasul itu harus diteliti betul di mana mereka diturunkan, harus ketemu bekas-bekasnya, arkeologi. Misalnya Nabi Lot, ya, masih dicari sekarang, digali di pinggir Laut Mati itu bekas-bekas kota Sadum. Belum ketemu sampai sekarang. Baru legenda saja. Baru muncul klaim. Oh, di sini juga pernah hancur, di sini ada temuan pernah hangus oleh hujan meteor misalnya. Semua tadi menuntut keimanan pada rasul-rasul itu menuntut tindak lanjut dari ilmuwan. Misalnya Nabi Musa yang kita percaya begitu saja ditemukan oleh sarjana barat, ada mayat Fir'aun yang mengandung garam di mumi yang diawetkan itu. Tapi bagaimana itu bisa sampai? Apakah terapung di laut? Apakah menyelam ketemu di bawah? Untuk meyakinkan tentang keimanan pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi selama ini kita hanya beriman kepada kisah-kisah, Qisasul Anbiya. Apakah cukup rukun iman kita hanya sekedar percaya pada kisah yang ditulis di Qisasul Anbiya? Quran itu banyak berisi kisah-kisah nabi-nabi. Apakah hanya untuk dipercaya begitu saja? Ataukah Al-Quran ini merupakan rangsangan bagi umat Islam? Setelah kamu beriman tentang kebenaran kitab ini, kamu juga harus melanjutkan, menggali, meneliti di mana tempat-tempat dan peninggalan dan bekas-bekas sisa-sisa artefak dari nabi-nabi yang disebut di Quran dan umatnya. Surat Al-Kahfi misalnya, itu ada sisa-sisa tengkorak di Amman di Jordania. Dibilang itulah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Orang berdatangan ke sana. Tapi di Turki ada yang mengklaim juga. Di Yaman ada lagi. Nah, semua tadi membuka cakrawala bagi orang ilmuwan Islam untuk terus menelusuri, menindaklanjuti yang keimanan tadi. Tidak hanya berhenti seperti anak TK. Ya sudah, saya cukup beriman. Ada Nabi Soleh, ada Nabi Daud. Tapi di mana kata orang dewasa, orang yang diberi akal, diberi peralatan, diberi kekayaan kerajaannya, harus melanjutkan ini. Tidak cukup dengan sekedar mengimani rasul-rasul. Kemudian beriman pada yaumil akhir,
Bagaimana kita mengimani hari akhir? Apakah cukup dengan saya percaya nanti ada kiamat? Terus hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita bersiap-siap untuk hari kiamat itu. Jadi keimanan tentang hari kiamat bisa steril, hanya sekedar percaya akan terjadi, kemudian mengkait-kaitkan dengan kejadian yang ada, wah ini ada corona, ini tanda-tanda kiamat, terus merasa sudah beriman dengan menyambungkan gitu. Kemudian ketika tidak terjadi kiamat, kan kecil ya orang banyak. Penelitiannya tidak cukup hanya sekedar itu tentang keimanan hari kiamat. Tanda-tanda yang disebutkan Allah itu, kemudian hadis tentang malaikat Jibril yang memberi pelajaran tentang rukun iman tadi, ya, itu harus jadi dasar-dasar penelaan lebih lanjut. Hari kiamat, ya, tidak ada yang tahu. Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa ini kita sudah sampai besok harus kiamat. Kemudian kita berhenti berikhtiar. Iman pada hari kiamat, menurut Rasulullah SAW, tidak menghalangi kita untuk menanam pohon hari ini. Walaupun kamu tahu besok kiamat, tanam pohon hari ini. Apalagi kita tidak tahu bahwa besok kiamat. Maka berbuat baik itu tidak terhalang oleh apa-apa. Jadi kiamat, keimanan pada hari kiamat tidak berarti menghentikan perbuatan baik kita atau merubah perilaku kita. Kita biasa tanam pohon terus. Ya, itu salah satu esensi yang jarang kita tangkap ketika membahas rukun iman tentang hari kiamat. Kemudian rukun iman ke-6 yang tentang takdir baik maupun takdir buruk. Ya. Seolah-olah takdir itu adalah predestination. Sudah ditetapkan sebelumnya satu. Ya. Orang ini mau masuk neraka. Kalau keimanan terhadap takdir seperti itu, bahwa sudah ada ketetapan masuk neraka, maka orang tadi, manusia berhak untuk, ya udah, percuma saya beribadah, percuma saya hijrah. Ya. Toh, saya sudah digariskan masuk neraka. Emang ada hadis-hadis yang menceritakan itu. Tetapi kita harus menelusurinya lebih dalam. Antara lain, yang ditetapkan itu adalah kecenderungan orang untuk masuk neraka. Ketika dia memang senang masuk neraka, ya Allah tidak akan menghalangi. Orang merasa senang untuk masuk surga, maka itulah takdir dia untuk surga. Tapi bahwa ditetapkan dengan penuh sadis seperti itu ditetapkan, itu tidak menunjukkan keimanan pada sifat Allah yang maha adil. Allah al-adil, Allah maha pengampun, al-ghafur. Di mana itu? Jadi sebetulnya ada teori tentang di dalam fisika kuantum itu, bahwa sebetulnya ada alam paralel. Alam paralel itu atau alam kebalikan, alam hitam, alam putih. Untuk seimbang harus ada dua-duanya. Sehingga setiap orang itu sebetulnya ditakdirkan bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Setiap orang punya dua takdir itu. Siapa yang menghalangi Allah untuk bisa
menetapkan takdir itu dua untuk setiap orang. Tinggal dia pilih yang mana. Gitu. Jadi what if cabang dari setiap decision, keputusan itu setiap detik orang punya. Orang pilih yang kanan, pilih kanan lagi, belokan, ya dia akan sampai ke surga. Kalau dia pilih terus ke kiri lagi, tiap ada perapatan ke kiri lagi, dia akan sampai neraka. Tapi kalau dia ke kiri, kemudian ingat balik lagi ke kanan, masih bisa. Karena takdirnya dua, surga dan neraka. Itu baru adil Allah, diberi kesempatan dua. Nah ini semacam mencerna iman terhadap qada dan qadar. Sehingga tidak kita terjebak pada faham Jabariyah. Faham Jabariyah adalah sudah saja pasrah semuanya. Tidak ada ikhtiar apa-apa untuk merubah nasib. Merubah nasib itu pun adalah takdir dari Allah. Kita diizinkan Allah merubah nasib. Jadi sebetulnya pembahasan tentang takdir ini memang sangat riuh rendah sejak di masa-masa ilmu kalam di awal. Paham Qadariyah dan Jabariyah. Yang penting bagi kita adalah husnudzon ilallah, sangka baik pada Allah. Ketika kita sangka baik bahwa Allah adalah mentakdirkan kita hidup baik di dunia, sukses di dunia, kemudian di akhirat juga hasanah, dan dibebaskan dari api neraka, maka sangka baik itu yang akan terwujud. Ana inda dzanni abdi bi. Aku ikuti saja bagaimana sangka-sangka hambaku. Kalau dia menyangka aku berbuat buruk bagi dia, maka itu yang terjadi. Maka hentikanlah kita sangka buruk pada Allah, sangka-sangka nasib buruk pada Allah, terus saja positive thinking, terutama kepada Allah. Kalau kita pada Allah saja yang tidak nampak positive thinking, maka kita juga kepada semua hal di dunia, pada manusia, pada wabah, pada negara, pada kita sangka baik terus, maka yang baiklah yang akan terjadi. Nah itu rukun iman, 6 ya. Yang terakhir tentang ihsan. Ihsan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada Jibril, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, sedangkan kalau kamu ternyata tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Jadi itu adalah pedoman untuk bersikap ketika kita menghamba pada Allah. Di mana saja kita melakukan seolah-olah dilihat Allah. Dan dengan begitu kita akan melakukan yang terbaik dan kita tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam bidang apapun. Tapi ada satu pemaknaan lain, ya, saya baca dari kitabnya Profesor Tahir Al-Qadri dari Pakistan, bahwa hadis tadi itu dia pakai tanda koma sedikit. Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu. Al-ihsan, ihsan itu adalah berbuat menyembah seolah-olah kamu melihatnya. Fa ilam takun, kalau kamu tidak ada dalam bahasa Arab, tarahu. Kalau kamu tidak ada, maka kamu bisa melihat Allah. Ketika dirimu itu dilenyapkan, egomu dihilangkan, maka kamu bisa melihat Allah, merasakan kehadiran Allah. Ketika egomu masih besar, ketika ego masih mendominir, aku, itulah yang menghijab dari merasakan hadirnya Allah. Jadi kalau kita ingin merasa
bahwa Allah itu dekat, hilangkan. Harus menghilangkan ego. Aku ini tidak ada. Semua hanya untuk Allah, untuk kebaikan saja. Aku tidak pernah mendahulukan diriku sendiri. Ya. Aku ini tidak ada. Mau dimaki-maki ya lewat saja bagaikan kapas transparan. Dipukul tidak terasa. Dilempar tidak kena karena tidak ada. Nah, meniadakan ego ini latihan atau satu sikap untuk mendekatkan diri pada Allah. Fa illam takun tarohu. Kalau kamu tidak wujud, tidak ada, maka pada posisi kamu tidak ada, itulah Allah bisa dirasakan kehadirannya. Yang terakhir, hikmah atau penelusuran makna ihsan adalah memberikan sesuatu lebih daripada kewajiban kita. Kemudian mengambil sesuatu kurang daripada hak kita. Itu ihsan. Misalnya kalau masuk sekolah, harusnya masuk jam 7. Guru dan murid. Tapi ketika datang setengah 7, itu ihsan. Ihsan adalah melaksanakan lebih dari kewajiban. Pulang kantor harusnya jam 4, dia memberes-bereskan dulu meja, beres, jadi jam setengah 5 baru keluar dari kantor. Itu melebihkan dari kewajiban. Mengambil adalah punya hak untuk mendapatkan tertentu, tapi kita mengambil kurang dari itu. Seorang laki-laki punya hak untuk menikah sampai 4. Itu hak sah di dalam Al-Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Nikahilah wanita yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Itu sah oleh Allah. Dia berhak mengambil. Tapi dia tidak ambil. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut tidak adil, maka satu saja. Nah, punya hak untuk mengambil 4, dia cuma ambil 1. Itu ihsan. Sebaliknya, kalau jatahnya cuma 1, dia ngambil 4. Itu adalah zalim. Dia melakukan sifat zalim, bukan ihsan. Kemudian harusnya dia masuk jam 7, dia datang jam 9, tanpa uzur, itu zalim. Dia merampas hak orang lain. Jadi ihsan kebalikan dari zalim atau berlebihan. Barangkali itu 3 makna ihsan dalam kajian saat ini. Mudah-mudahan membuat kita bisa merenung dan memikir di saat-saat banyak waktu luang ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Al-afwu minkum. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.